Perkenalkan, nama saya Kenny Khairandi. Di sini, saya akan menjelaskan tentang bagian pengertian sudut. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua buah ruas garis yang titik pangkalnya sama. Banyak aktivitas yang manusia lakukan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan sudut. Misalnya, pada saat duduk, sudut terbentuk antara perut dengan kaki. Sudut juga ditemukan pada pemanah, yaitu antara tangan dengan badan pemanah. Selain aktivitas manusia, sudut juga dapat ditemukan pada benda-benda sekitar. Misalnya, sudut yang terbentuk antara jarum jam. Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang pengertian sudut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penamaan sudut. Kita bisa lihat gambar di samping, gambar sudut yang terbentuk dari beberapa garis. Yang pertama, satu huruf yaitu B dapat ditulis dengan sudut B. Yang kedua, tiga huruf yaitu sudut ABC atau sudut CBA dan ditulis dengan simbol sudut ABC atau simbol sudut CBA. Yang ketiga, simbol yaitu sudut alfa ditulis dengan sudut alfa. Yang keempat, jika alfa diganti menjadi angka, misalnya 1, maka penulisan sudut menggunakan huruf kapital dan angka yaitu sudut B1 atau dapat ditulis dengan sudut B1. Jika sudut yang dimaksud adalah sudut yang diarsir seperti gambar di samping, maka perlu dinamai dengan 3 huruf, yaitu sudut ABC atau sudut CBA untuk memperjelas sudut yang dimaksud, karena pada titik sudut B terdapat beberapa sudut. Satuan sudut. Satuan sudut dinyatakan dalam dua jenis, yaitu yang pertama derajat dan yang kedua radian. Dalam satuan derajat, keliling lingkaran dibagi menjadi 360 bagian yang sama. Tiap bagiannya disebut 1 derajat. Dengan demikian, ada 360 derajat dalam satu putaran penuh. Jadi dapat disimpulkan, 1 derajat sama dengan 1/360 putaran, atau 1 putaran sama dengan 360 derajat. Adapun hubungan antara derajat, menit, dan detik, yang dimana menit disimbolkan dengan tanda petik 1 di atas dan detik disimbolkan sebagai tanda petik 2 di atas, dapat dituliskan sebagai berikut. 1 derajat sama dengan 60 menit. Kemudian 1 menit sama dengan 60 detik. Dan 1 derajat sama dengan 60 dikali 60 detik, yaitu maka menghasilkan 1 derajat sama dengan 3.600 detik. Selanjutnya, satuan radian. Ukuran sudut radian banyak digunakan dalam matematika terapan. Satuan radian didefinisikan sebagai besar sudut pusat busur lingkaran yang panjangnya sama dengan jari-jari. Untuk menghubungkan hubungan radian dan derajat, kita dapat menggunakan konsep perbandingan dan panjang busur, yakni sudut pusat per 360 derajat sama dengan panjang busur per keliling. Nah, dengan ilustrasi lingkaran yang ada di samping ini, maka dihasilkan sudut pusat itu sama dengan 1 radian. Kemudian panjang busur itu sama dengan R, kemudian keliling itu sama dengan 2 VR. Dengan menggunakan perbandingan di atas, maka dihasilkan 1 radian per 360 derajat sama dengan R per 2 VR.
Kemudian, jika disederhanakan, akan diperoleh persamaan V radian sama dengan 180 derajat. Selanjutnya, jika kedua ruas pada persamaan di atas dibagi dengan V, maka akan diperoleh 1 radian sama dengan 180 derajat per V isomorfik dengan 57,29 derajat. Jenis-jenis sudut. Sudut memiliki beberapa jenis, yang diantaranya ada sudut lancip, sudut siku-siku, sudut lurus, sudut tumpul, dan juga sudut refleks. Nah, yang pertama ialah sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang mempunyai ukuran sudut antara 0 derajat dan 90 derajat. Kemudian yang kedua, sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang besar sudutnya tepat 90 derajat. Sudut siku-siku tersebut juga dapat dinotasikan dengan tanda siku-siku atau biasa dengan huruf L. Kemudian yang ketiga, sudut lurus. Sudut lurus adalah sudut yang besarnya tepat 180 derajat atau sama dengan halnya dengan garis lurus. Kemudian yang keempat, sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang ukuran sudutnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu sudut refleks. Sudut refleks adalah sudut tumpul yang ukuran sudutnya antara 180 derajat dan 360 derajat. Untuk bagian selanjutnya adalah hubungan antar sudut. Hubungan antar sudut bagian pertama, sudut bersuplemen atau berpelurus. Seperti yang kita lihat pada gambar, sudut AOC dan sudut AOB yang mana sama-sama diekspresikan dalam sudut A dan sudut B pada titik O. Keduanya berdampingan dan membentuk sudut berpelurus, di mana A ditambah B sama dengan 180 derajat. Jika dua sudut bersuplemen yang saling bersebelahan satu dengan yang lain, maka sudut tersebut disebut dengan pasangan linear dan akan membentuk sebuah garis lurus. Dua sudut dikatakan bersebelahan apabila memiliki titik sudut dan kaki sudut yang sama, yang mana membawa kita pada teorema pertama. Jika sebuah garis lurus berpotongan dengan garis lurus lain, maka sudut yang berdampingan membentuk sudut berpelurus atau bersuplemen. Jika garis lurus OC bertemu dengan garis lurus AB di titik O, seperti yang pada gambar, maka akan membuktikan bahwa sudut AOC ditambah sudut BOC adalah 180 derajat. Yang mana kita lihat pada tabel pernyataan yang juga disertakan dengan argumen pendukungnya. Yang pertama, sudut AOB sama dengan 180 derajat yang didukung oleh bahwa garis AO dan garis OB yang mana kita lihat pada gambar membentuk garis lurus. Nah, pernyataan yang kedua, titik sudut A ditambah titik sudut B sama dengan 180 derajat. Yang mana argumen pendukungnya adalah sudut AOB adalah garis lurus, yang membawa kita pada kesimpulan bahwa sudut AOC ditambah sudut BOC sama dengan 180 derajat yang didukung oleh argumen pada pernyataan pertama dan kedua. Teorema 2 pada sudut bersuplemen atau berpelurus, yang berbunyi jika dua sudut yang bersebelahan merupakan sudut berpelurus, maka kaki sudut luar dari kedua sudut tersebut terletak pada garis lurus. Nah, seperti yang pada gambar, oleh karena sudut AOC dan sudut BOC adalah sudut bersebelahan, maka berdasarkan teorema pertama sebelumnya, diperoleh sudut AOC ditambah sudut BOC sama dengan 180 derajat. Dan untuk membuktikan bahwa AOB adalah garis lurus, maka gambar terlebih dahulu garis lurus OD seperti di gambar berikut. Nah, pada gambar kita
dapat memperoleh pernyataan yang didukung oleh argumen sebagai berikut. Pernyataan pertama, kita anggap AOD adalah garis lurus. Kita katakan ini sebagai asumsi. Pernyataan kedua, sudut AOD adalah 180 derajat yang mana merupakan garis lurus yang sebelumnya sudah ditekankan pada pernyataan pertama. Pernyataan ketiga, sudut AOC ditambah sudut COD adalah 180 derajat yang mana disebutkan pada pernyataan pertama sebagai asumsi. Pernyataan keempat, sudut AOC ditambah sudut BOC sama dengan 180 derajat yang kita peroleh dari teorema pertama. Maka pernyataan kelima, sudut AOC ditambah sudut COD sama dengan sudut AOC ditambah sudut BOC. Pernyataan 3 dan pernyataan 4. Yang membawa kita pada pernyataan ke-6 adalah tidak mungkin bila sudut COD besarnya sama dengan sudut BOC. Sebab sebuah sudut bagian tidak akan pernah memiliki besar yang sama dengan sudut totalnya. Yang membawa kita pada pernyataan ke-7 bahwa asumsi pernyataan pertama adalah salah. Yang kita temukan dalam pernyataan pertama. Pernyataan ke-8, AOB adalah garis lurus, yang mana dikuatkan oleh pernyataan 6 dan pernyataan 7. Nah, dua sudut dikatakan sudut bersuplemen apabila jumlah kedua sudut tersebut adalah 180 derajat dan dua sudut dapat saling bersuplemen ketika yang pertama, satu sudut adalah sudut lancip dan satu sudut lain adalah sudut tumpul. Yang kedua, kedua sudut tersebut adalah sudut siku-siku, yang mana kita dapat saksikan pada gambar yang ada dalam layar. Pada gambar A, kita dapati bahwa sudut lancip dan sudut tumpul membentuk sudut bersuplemen. Pada gambar B, kita dapati bahwa dua sudut siku-siku membentuk sudut saling bersuplemen. Selanjutnya adalah sudut berkomplemen atau berpenyiku. Dua sudut disebut sudut saling berkomplemen atau berpenyiku apabila jumlah kedua sudut tersebut 90 derajat. Yang mana pada gambar berikut, pada POQ dan POR dan ROQ, pada gambar tersebut kita peroleh bahwa sudut A ditambah sudut B sama dengan 90 derajat. Yang membawa kita pada teorema ketiga, jika terdapat dua sudut dan masing-masing sudut berkomplemen dengan sudut ketiga, maka kedua sudut tersebut adalah kongruen atau sama. Yang membawa kita pada pernyataan pertama, sudut A dan sudut B saling berkomplemen kita tetapkan sebagai asumsi. Di pernyataan yang kedua, sudut B adalah komplemen dari sudut A, di mana sudut A ditambah sudut B sama dengan 90 derajat, yang mana ini adalah definisi dari sudut berkomplemen. Pernyataan ketiga adalah sudut A dan C saling berkomplemen, yang mana kita jadikan sebagai asumsi kedua. Dan yang pernyataan ke nomor 4, sudut C adalah komplemen dari sudut A, yang mana disebutkan sebelumnya pada pernyataan kedua. Sudut A ditambah sudut C sama dengan 90 derajat, yang mana merupakan definisi sudut berkomplemen. Yang membawa kita pada pernyataan kelima, sudut A ditambah sudut B sama dengan sudut A ditambah sudut C, di mana pernyataan 1 dan pernyataan 2 merupakan pendukung dari pernyataan kelima. Nah, sudut B sama dengan sudut C, maka komplemen dari sudut A yaitu sudut B atau sudut C adalah sudut yang kongruen, di mana sudut B besarnya sama dengan sudut C. Bila kita perhatikan pada gambar, teorema ketiga ini ingin menyampaikan bahwa bila sudut A yang berkomplemen pada sudut B dan juga sudut C, maka dengan ini dinyatakan bahwa sudut B dan sudut C adalah kongruen atau memiliki besar yang sama. Hubungan antara sudut bagian ketiga, sudut bertolak belakang. Ketika dua garis lurus saling berpotongan satu sama lain, akan terbentuk sudut yang saling bertolak belakang karena kedua sudut memiliki titik sudut yang sama. Seperti yang kita lihat pada gambar, di mana sudut A, B, C, dan D yang
dipertemukan dalam satu titik O, maka diperoleh berdasarkan sifat sudut bertolak belakang, besarnya sudut A sama dengan besarnya sudut B, dan juga besarnya sudut C sama dengan besarnya sudut D, yang membawa kita pada teorema keempat yang berbunyi semua sudut yang saling bertolak belakang memiliki ukuran sudut yang sama. Bila kita perhatikan gambar, sudut yang saling bertolak belakang adalah sudut A dengan sudut B dan sudut C dengan sudut D, sehingga membawa kita pada pernyataan besarnya sudut A sama dengan besarnya sudut B dan besarnya sudut C sama dengan sudut D, yang mana ini merupakan pernyataan pertama. Pernyataan yang kedua, sudut A ditambah sudut D sama dengan 180 derajat, yang mana ini merupakan bersuplementer atau berpelurus. Pernyataan ketiga, sudut B ditambah sudut D sama dengan 180 derajat yang juga bersuplementer. Pada pernyataan keempat, sudut A ditambah sudut D sama dengan besarnya sudut B ditambah sudut D, yang mana menguatkan pernyataan 2 dan pernyataan 3, yang membawa kita pada kesimpulan pada pernyataan 5, besarnya sudut A sama dengan besarnya sudut B, yang mana memenuhi bunyi dari teorema keempat. Demikianlah hubungan antar sudut dari yang sudah kita simak bersama. Saya serahkan kepada rekan saya selanjutnya. Macam besaran sudut. Sudut seksagesimal. Cara ini membagi lingkaran dalam 360 bagian yang dinamakan derajat. Sehingga satu kuadran terdiri dari 90 derajat. Satu derajat dibagi dalam 60 menit dan 1 menit dibagi lagi dalam 60 sekon. Cara menulisnya yaitu 1 derajat sama dengan 60 cm. Yang selanjutnya yaitu sudut septesimal. Cara ini membagi lingkaran dalam 400 bagian sehingga satu kuadran mempunyai 100 bagian yang dinamakan grade. Satu grade dibagi lagi dalam 100 cm dan 1 cm dibagi lagi dalam 100 cm. Cara menulisnya yaitu 1 grade sama dengan 100 cm dimana sama dengan 100 cm. Yang selanjutnya yaitu sudut radian. Cara ini ialah dengan menggunakan radial sebagai satuan sudut. Sudut pusat dalam lingkaran yang mempunyai busur sama dengan jari-jari lingkaran adalah sebesar 1 radian. Karena keliling lingkaran adalah 2πr per r, maka 2π radian. Sudut istimewa. Sudut istimewa adalah sudut dengan nilai perbandingan trigonometri yang dapat ditentukan nilainya tanpa menggunakan kalkulator. Sudut-sudut istimewa antara lain yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, dan seterusnya. Berikut adalah pengertian dari sin kosta. Sin atau sinus merupakan perbandingan panjang dalam sebuah bangun datar. Segitiga antara sisi depan sudut yang dimana sisi miringnya adalah Y per Z. Cos atau kosinus merupakan perbandingan panjang dalam sebuah bangun datar segitiga antara sisi samping sudut yang dimana sisi miringnya adalah X per Z. Tan atau tangen merupakan perbandingan panjang dalam sebuah bangun datar segitiga antar sisi depan sudut dan juga sisi sampingnya adalah Y per Z. Berikut penjelasannya di dalam gambar tersebut berikut ini. Halo, perkenalkan nama saya Anjeli Agustia. Nah, di sini saya akan membahas tentang aplikasi sudut.
Adapun beberapa aplikasi sudut dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, sudut untuk menghitung tinggi benda. Yang kedua, sudut digunakan sebagai benda miring untuk memudahkan pekerjaan. Benda miring digunakan untuk memindahkan suatu benda ke ketinggian tertentu dengan lebih mudah, seperti tangga. Tangga merupakan salah satu jenis bidang miring. Jika memanjat pohon secara langsung, beban tubuh kita tidak akan tertumpu pada tangan dan kaki. Namun, bila memakai tangga, beban tubuh akan ditahan oleh anak tangga yang kita injak. Yang kedua, jalan di daerah pegunungan. Kenapa harus dibuat berkelok-kelok? Karena mobil tidak cukup bertenaga untuk mendaki lereng yang curam. Oleh karena itu, jalan tanjakan di gunung yang curam itu dibuat berkelok-kelok. Nah, selanjutnya, memindahkan peti ke dalam truk, yaitu dengan menggunakan bidang miring. Yang keempat yaitu, benda-benda tajam seperti pisau, kapak pahat, dan paku menggunakan prinsip kerja bidang miring. Bagian yang tajam dari alat-alat tersebut merupakan bidang miring. Nah, yang ketiga, ada sudut digunakan dalam keindahan dan kekuatan pada bangunan. Yang keempat, sudut digunakan dalam membuat atap rumah. Dalam membuat atap rumah, tentunya seorang tukang bangunan akan memanfaatkan konsep sudut. Nah, yang terakhir ada sudut dalam menentukan vektor satuan.